Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, Bu. sehat, Baik. Bu. Oke, ini udah pada join Zoom semua belum ya? Teman-temannya tolong dicek dulu. Sudah join semua? Sepertinya sudah, Bu. Oke, baik sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Novita. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita secara bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke, kita sudah secara bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi link absensi yang sudah Ibu sediakan di Edmodo ya. Sebentar akan Ibu share, Ibu tunjukkan. Nah, di sini ada link absensi pertemuan kedua. Silahkan kalian isi submission-nya dengan hadir ya. Silahkan Ibu beri waktu untuk mengisi link absensi. Apakah sudah absen semua? Sudah, Bu. Oke, nah di sini juga di bagian Edmodo ya, Ibu sudah memposting video pembelajaran, LKPD, dan juga bahan ajar. Nah, Ibu mau tanya, dari semua yang hadir di kelas ini, apakah sudah ada yang membuka video, membuka bahan ajarnya atau menonton videonya? Apakah sudah ada? Saya sudah, Bu. Oh, Novita sudah, bagus. Hari ini kita mau belajar apa, Novita? Grafik fungsi trigonometri, Bu. Iya, grafik fungsi trigonometri.
Nah, anak-anak semua, sebelum kita mempelajari grafik fungsi trigonometri, untuk menambah motivasi kita dan semangat kita dalam belajar, kita harus mengetahui ya, apa sih implementasi dari grafik fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira dari kalian adakah yang tahu contoh implementasi grafik fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu, Iya, Nikmah? pada gelombang bunyi dan gelombang tali, Bu. Iya, bagus. Berarti Nikmah udah punya gambaran ya bagaimana bentuk grafik fungsi trigonometri itu sendiri. Grafik fungsi trigonometri bisa kita dapatkan pada gelombang bunyi maupun gelombang tali. Nah, ada hal lain nih yang menarik yang sering kita lakukan, yaitu permainan lompat tali. Mungkin dari anak-anak semua dulu waktu masih kecil ya sering main lompat tali. Biasanya dimainkan oleh minimal itu 3 orang, 2 orang memegang tali di kanan kiri, yang satunya lompat. Nah, ketika tali itu diguncang-guncangkan, itu nanti akan membentuk grafik fungsi trigonometri. Nah, dan ada satu lagi nih yang menarik yang akan Ibu tunjukkan sebentar. Nah, apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, adakah dari kalian yang mengetahui ini tuh apa? Atau adakah yang sudah pernah mencoba permainan seperti ini? Ini termasuk permainan yang cukup berat ya, mungkin dari kita jarang yang melakukan. Biasanya yang melakukan olahraga seperti ini tuh orang yang sudah biasa fitness atau nge-gym atau atlet-atlet gitu ya. Ini namanya battle ropes. Bisa kalian perhatikan bentuk gelombang talinya, ini membentuk grafik fungsi trigonometri. Namanya olahraga battle ropes. Seperti itu. Nah, jadi kalian sudah punya gambaran ya bagaimana bentuk grafik fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya Ibu sebelum memasuki materi inti nih akan mengecek pengetahuan kalian pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi trigonometri dan juga perbandingan-perbandingannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, fungsi trigonometri yang kalian ketahui itu apa aja? Izin menjawab, Bu. Iya, Nikmah. Sin, cos, dan tan, Bu. Ya, bagus. Lalu untuk sin 30 derajat, kira-kira ada yang tahu berapa? 1/2, Bu. Ya, bagus. Dan untuk rumus sin pada segitiga siku-siku itu apa? Sisi depan dibagi sisi miring, Bu. Ya, betul. Ibu harap yang paham bukan cuma Nikmah ya, semuanya juga bisa masih memahami materi di pertemuan sebelumnya, karena materi ini menjadi materi prasyarat sebelum kita mempelajari grafik fungsi trigonometri. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi inti kita, Ibu akan menampilkan kompetensi dasar, IPK, dan juga tujuan pembelajaran. Mari kita baca ya secara bersama-sama. Sebentar akan Ibu tunjukkan. Nih, nah di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan juga IPK-nya. Nah, pada poin 3 titik IPK 3.11.1 sampai 3.11.3 sudah kita pelajari ya pada pertemuan minggu lalu. Sekarang kita akan mempelajari 3.11.3.4 dan juga 4.11.1, 4.11.2. Di sini ada IPK-nya, yaitu menentukan unsur-unsur pada grafik fungsi trigonometri, menggambar grafik fungsi trigonometri, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sketsa grafik fungsi trigonometri. Dan untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis TIK dengan model pembelajaran problem-based learning, dengan bahan ajar LKPD dan video yang telah disediakan oleh guru di Edmodo, serta dengan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab, siswa diharapkan dapat terampil menentukan unsur-unsur pada grafik fungsi trigonometri dan juga menggambar grafik fungsi trigonometri dengan tepat. Disertai rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, sikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah selama proses pembelajaran. Jadi di sini Ibu tidak menginginkan kalian hanya memahami saja materinya, tapi juga ada poin-poin moral ya, atau nilai-nilai karakter yang harus kalian dapatkan juga dari pembelajaran ini. Oke,
Baik, setelah ini akan Ibu share video pembelajaran yang sudah Ibu posting di Edmodo. Kalian bisa akses ya Edmodo masing-masing untuk melihat video pembelajaran. Video pembelajaran ini sama seperti bahan ajar, namun di video pembelajaran ini Ibu rasa lebih lengkap karena disertai dengan penjelasan yang lebih detail ya. Tolong setiap ada poin-poin penting bisa dicatat, dan jika ada materi yang belum dipahami bisa kalian tanyakan setelah videonya berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Setelah teman-teman mempelajari sin 120 derajat sama dengan sin 180 dikurangi 60 derajat. Nah, tapi di sini ada yang negatif, ada yang positif. Gimana sih perbedaannya? Jadi, untuk menentukan positif atau negatifnya, teman-teman bisa lihat di kotak kecil nih, di atas sebelah kanan. Nah, di sini ada yang namanya pembagian kuadran ya, teman-teman. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Nah, di sini teman-teman. Nah, demikian ya anak-anak semua video pembelajarannya. Kalian bisa unduh di Edmodo agar bisa kalian ulang-ulang ya. Nah, akan Ibu ulas sedikit. Jadi, materi yang kita pelajari di sini grafik fungsi trigonometri pada fungsi sinus, kosinus, dan juga fungsi tangan. Nah, untuk mencari grafik fungsinya itu ada 3 langkah nih, baik fungsi kosinus, sinus, maupun tangan. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan nilai-nilai fungsinya, nilai-nilai fungsi trigonometrinya. Lalu kalian buat tabel untuk mempermudah. Setelah itu, kalian menentukan titik koordinatnya, baik X maupun Y, lalu kalian letakkan pada bidang koordinat. Setelah itu, kalian gabungkan kurvanya ya, titik-titiknya itu sehingga membentuk kurva atau grafik fungsi trigonometrinya. Nah, di sini ada yang berbeda nih pada grafik fungsi trigonometri, namun di sini yang berbeda hanya fungsi tangan. Jadi ini perlu Ibu tekan ya, yang berbeda itu fungsi tangan. Jadi pada fungsi trigonometri sinus dan kosinus itu periodenya itu 360 derajat dibagi koefisien dari nilai X-nya. Sedangkan pada tangan itu 180 derajat dibagi koefisien dari nilai X-nya. Jadi perlu diperhatikan ya, grafik fungsi dari tangan juga yang sudah Ibu share tadi di video maupun di bahan ajar bisa dilihat lagi. Di situ grafiknya berbeda gambarnya gitu. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan dan juga yang sudah ditampilkan di video, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Muhammad Ade izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Ade. Izin bertanya, untuk mencari grafik fungsi dari kosekan itu bagaimana, Bu? Oke, terima kasih Ade atas pertanyaannya. Sangat menarik ya. Namun sebelum Ibu jawab, Ibu akan beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk menjawab pertanyaan dari Ade. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ade? Mungkin masih bingung ya terkait permasalahan ini karena memang tidak ada di bahan ajar. Jadi untuk mencari nilai grafik menentukan grafik fungsi trigonometri kosekan itu sama deh caranya seperti sinus, kosinus maupun tangan menggunakan 3 langkah itu ya. Perbedaannya hanya pada langkah pertama yaitu menentukan nilai fungsi trigonometrinya. Nah, pada saat kita mencari nilai fungsi sinus, maka kita memasukkan nilai sinus kan. Sinus misalkan X-nya 0 derajat berarti sin X. Pada saat kita mencari nilainya kosekan berarti kosekan 0 derajat. Hanya itu bedanya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu sama, yaitu kita menentukan koordinatnya dan juga menggabungkan titik-titiknya sehingga membentuk grafik. Bagaimana Ade? Apakah sudah menjawab pertanyaan Ade? Baik, Bu, sudah menjawab. Terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih juga Ade. Nah, untuk selanjutnya apakah dari teman-teman ada yang masih bingung dari materi yang sudah Ibu paparkan?
Apakah ada yang masih bingung atau belum memahami materinya? Bisa ditanyakan ya. Oke, karena cukup dan berarti kalian sudah memahami ya semua materinya. Nah, setelah ini Ibu akan memberi kalian tugas yaitu berupa LKPD yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Tugas ini untuk penilaian pengetahuan kalian dan juga kekompakan kalian ya dalam mengerjakan. Nah, nanti Ibu beri waktu 45 menit untuk mengerjakan LKPD. Nanti Ibu minta 2 kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya. Ibu akan berikan ruang breakout room untuk kelompok masing-masing, dan untuk pembagian kelompoknya itu nanti bagaimana? Ibu yang membuat atau dari kalian? Ibu saja yang bagi, Bu. Oke, kalau gitu biar mudah, nanti Ibu bagi sesuai absen saja ya. Nanti satu kelompok 4 orang, absen 1 sampai 4 silahkan menjadi kelompok 1, absen 5 sampai 8 kelompok 2 dan seterusnya. Nanti kalian silahkan join di breakout room dan juga Ibu sudah siapkan ruang diskusi di Edmodo untuk diskusi di luar jam pelajaran. Itu nanti silahkan kalian kumpulkan hasil diskusinya di Edmodo, sudah Ibu sediakan tempatnya, dan juga silahkan kalian kerjakan di Jamboard juga untuk yang mau presentasi. Jadi kalian bisa mengerjakan secara kolaborasi ya, bareng-bareng di Jamboard. Nanti link Jamboard akan Ibu share di kolom chat breakout room. Silahkan kalian bisa langsung berdiskusi dan masuk breakout room masing-masing. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada kendala, silahkan diskusikan bersama Rizka Zahra. Jika ada kelompok yang belum join di breakout room, silahkan dikabari untuk segera masuk ya. Silahkan berdiskusi. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Kalian semua sudah berdiskusi dengan baik tadi di breakout room. Selanjutnya kita akan mengadakan presentasi kelompok. Di sini apakah ada kelompok yang bersedia untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok saya, Bu. Baik, silahkan kelompoknya Arum. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Izin share ke screen ya, Bu. Baik, di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Nurhayati Dwi Kusmaningrum, kemudian ada Novita Sari, Fatul Tarona, dan Nikmah Wairunisa. Kami izin mempresentasikan untuk jawaban nomor 3. Yang pertama, kita merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah. Untuk diketahuinya, fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin 2X, dan yang ditanyakan adalah
Yang pertama, gambarlah gelombang fungsi Y sama dengan 2 sin 2X dan tentukan amplitude, periode, nilai maksimum, dan nilai minimumnya. Untuk yang A, yang pertama kita membuat tabel nilai fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin 2X, seperti tabel yang terlihat di samping ini. Kemudian, untuk yang kedua, letakkan koordinat pasangan X dan Y pada bidang koordinat dan hubungkan titik-titiknya dengan kurva mulus sehingga diperoleh grafik sebagai berikut. Untuk nilai maksimumnya adalah nilai mutlak dari A, yaitu nilai mutlak dari 2. Jadi diperoleh nilai maksimumnya adalah 2. Kemudian untuk nilai minimumnya adalah negatif dari mutlak A, yaitu negatif dari mutlak 2 sama dengan negatif 2. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 2. Kemudian untuk amplitudenya adalah setengah dikali nilai maksimum dikurangi nilai minimum, sama dengan setengah dikali 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 1. Untuk periodenya sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Bu, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah berani untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok lain, apakah ada yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan kelompok 3? Atau ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Kelompok saya jawabannya berbeda. Izin menampilkan jawaban kelompok saya ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Cindy Febiana, Ade Saputra, Anissa Putri, dan Rizka Zahra. Nah, untuk soal nomor 3, di sini diketahui fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin 2X. Ditanya, yang pertama gambarlah gelombang fungsi Y sama dengan 2 sin 2X, dan tentukan amplitudo, periode, nilai maksimum, dan nilai minimumnya. Nah, untuk yang pertama, untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 2X, yang pertama yaitu membuat tabel nilai fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin 2X. Nah, di mana untuk nilai X sama dengan 0 derajat, maka nilai Y sama dengan 2 sin 2X sama dengan 0. Nah, untuk nilai X sama dengan 30 derajat atau V per 6, nilai Y sama dengan 1, dan seterusnya, sampai nilai X sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2V, nilai Y sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, letakkan koordinat pasangan Y dan X dan Y pada bidang koordinat dan hubungkan titik-titiknya dengan kurva mulus. Di sini, di mana ketika nilai X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 0. Untuk nilai X sama dengan V per 6, nilai Y sama dengan 1. Dan seterusnya, hingga nilai X sama dengan 2V, nilai Y sama dengan 0. Yang ketiga yaitu menghubungkan titik-titik tersebut sehingga diperoleh grafik Y sama dengan 2 sin 2X. Nah, selanjutnya titik-titik kita peroleh dihubungkan sehingga diperoleh grafik sebagai berikut, yaitu grafik Y sama dengan 2 sin 2X. Sehingga diperoleh nilai amplitudonya sama dengan setengah dikali nilai maksimum dikurangi nilai minimum, atau sama dengan setengah kali 2 dikurangi negatif 2 diperoleh amplitudonya sama dengan 2. Untuk nilai periodenya, yaitu 360 dibagi K dengan nilai K sama dengan 2, maka periodenya sama dengan 180 atau sama dengan V. Untuk nilai maksimumnya sama dengan nilai mutlak dari A, sama dengan nilai mutlak dari 2 sama dengan 2, dan untuk nilai minimumnya sama dengan negatif dari nilai mutlak A sama dengan negatif dari nilai mutlak 2 sama dengan negatif 2. Sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk teman-teman dan Ibu, apakah ada masukan?
Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, bagaimana anak-anak? Kita punya 2 versi jawaban untuk soal nomor 3 dari kelompok 1 dan kelompok 3. Sekarang akan Ibu kasih kesempatan untuk kelompok lain yang ingin menanggapi dari jawaban kedua kelompok. Silakan, siapa yang ingin? Izin menanggapi, Bu. Boleh, silakan Ida. Jadi menurut saya yang benar itu adalah jawaban yang dari kelompok Cindi. Soalnya yang dari kelompok Arum itu masih kurang tepat dalam menentukan amplitudo dan periodenya. Seharusnya amplitudonya itu 1, tetapi kelompok tersebut malah memilih 2. Dan untuk periodenya seharusnya 180 bukan 180/2, Bu. Terima kasih Ida atas tanggapannya. Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, fungsi yang ditanyakan pada soal kan adalah Y sama dengan 2 sin 2X. Sehingga rumus yang tepat untuk periode adalah periode sama dengan 360 derajat dibagi K. Jadi untuk kelompok 3 tadi itu keliru ya terhadap rumusnya. Kemudian untuk yang amplitude juga kurang tepat karena fungsi yang digunakan kurang atau tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Sehingga setelah memasukkan rumus, jangan lupa untuk memperhatikan fungsi yang diberikan pada soal. Apakah penjelasan dari Ibu bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kalian semua sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan baik. Itu artinya kalian bisa ya memahami materi hari ini dengan baik. Namun sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu meminta 1 atau 2 anak untuk menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Silakan raise hand bagi yang ingin memberikan kesimpulan. Saya, Bu. Baik, silakan Novi. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya, cara membuat grafik fungsi trigonometri. Yang pertama, membuat tabel nilai fungsi trigonometri. Yang kedua, letakkan koordinat pasangan X dan Y pada bidang koordinat. Dan yang ketiga, menghubungkan titik-titik tersebut sehingga diperoleh grafik fungsi trigonometri yang dicari. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Novita sudah memberikan tanggapannya. Silakan Ibu minta satu lagi untuk menyampaikan kesimpulan. Saya, Bu. Baik. Untuk kesimpulannya, yaitu secara umum, fungsi sinus dirumuskan sebagai Y sama dengan K dikali sin A dikali X plus minus alfa ditambah C, dan fungsi kosinus memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan K dikali cos A dikali X plus minus alfa ditambah C. Nilai maksimumnya yaitu nilai mutlak K ditambah C, dan nilai minimumnya yaitu negatif nilai mutlak K ditambah C. Untuk periodenya yaitu 360 derajat per A. Dari fungsi tangan dirumuskan sebagai Y sama dengan K dikali tan A dikali X plus minus alfa memiliki nilai maksimum fungsi yaitu tidak terhingga dan nilai minimum fungsi yaitu negatif tak terhingga. Untuk periodenya yaitu 180 derajat per A. Dan amplitudo memiliki rumus amplitudo sama dengan setengah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Fatul telah memberikan tanggapannya. Ibu tegaskan kembali ya untuk kesimpulan pembelajaran pada materi hari ini. Pada hari ini kita belajar tentang cara membuat grafik fungsi trigonometri dan unsur-unsur pada trigonometri. Nah, untuk yang pertama tadi kita belajar tentang cara membuat grafik trigonometri. Yang pertama caranya dengan membuat tabel nilai fungsi trigonometri yang diketahui, kemudian meletakkan koordinat pasangan X dan Y pada bidang koordinat dan menghubungkan titik-titiknya dengan kurva mulus.
Dan yang terakhir, menghubungkan titik-titik tersebut sehingga diperoleh grafik fungsi trigonometri yang dicari. Dan pembahasan yang kedua, kita membahas tentang unsur-unsur trigonometri. Tadi kita menentukan nilai maksimum, minimum, periode, dan amplitudonya. Di mana rumus mencari amplitudo itu 1/2 dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian secara umum kita mencari tadi fungsi kosinus dengan rumus Y sama dengan K dikali cos A dikali X plus minus alpha ditambah C, di mana memiliki rumus-rumus periode yaitu 360 derajat dibagi A dan nilai maksimumnya yaitu mutlak K ditambah C, dan mencari nilai minimumnya itu sama dengan negatif mutlak K ditambah C. Begitu juga dengan sin, rumusnya sama. Selanjutnya untuk yang tan memiliki rumus yang berbeda. Untuk nilai maksimumnya yaitu sama dengan tak hingga, dan nilai minimum fungsinya negatif tak hingga, dan rumus periode sama dengan 180 derajat dibagi A. Begitu ya anak-anak. Kemudian setelah Meet ini nanti ditutup, tolong kalian masuk ke Edmodo mengisi refleksi diri dan kuis yang waktunya fleksibel. Ibu beri tenggat hari 5 hari ya untuk kalian kerjakan. Yang sudah ada di Edmodo diisi dengan teliti dan jujur. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan pelajari materi selanjutnya, dan jika ingin bertanya, bisa kita lanjutkan di diskusi di Edmodo ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua Kelas. Untuk semuanya, tetap semangat belajar, jangan pernah menyerah, dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.